berkaitan dengan ketakutan, misalnya harus bayar nih ini itu. Tulisan bahwa pelaporan itu gratis, itu semua kantor kepolisian sudah ini udah. Ya, sudah. Iya, bahkan kami cantumkan nomor handphone kami pribadi. Pelaporan gratis. Yeah. Seandainya ada masyarakat yang ada anggota yang meminta, laporkan. Dan seketika itu ancaman itu membahayakan nyawa petugas ataupun masyarakat, polisi boleh menggunakan senjata api. Ya, justru ketika masyarakat terancam nyawanya, polisinya nggak nembak, justru polisinya harus minta pertanggungjawaban. Iya, justru masyarakat menjadi korban ya, Pak. Betul. Polisi diberi kewenangan kok untuk menggunakan senjata api. Kok kamu nggak gunakan untuk menyelamatkan masyarakat? Maka, jadi saya bilang sama petugas saya, ketika ada pelanggaran-pelanggaran begal, pelanggaran hukum, begal, rampok, dan itu membahayakan nyawa petugas, tembak di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, Pak Kapolres di program ID Talk yang memang podcast ini menampilkan para tokoh dan juga para pejabat yang mudah-mudahan bisa menginspirasi masyarakat kita dengan berbagai program seperti yang ada di instansi Polri gitu ya. Nah, ini saya jujur aja kedatangan tamu istimewa Pak Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo. Gitu. Selamat datang Wilujeng Sumping, Pak. Terima kasih. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, banyak pertanyaan yang mungkin nanti akan saya utarakan karena memang ini sebagian pertanyaan juga yang banyak di kolom komentar gitu, Pak, netizen ya, yang memang jadi pembahasan biasanya viral dulu baru keungkap, terekspos. Nah, nanti kita bahas tuh yang pentingnya di situ nanti. Tapi sebelum ke sana, mungkin ini Pak, saya pengen tahu dulu deh, flashback dulu ke masa lalu. Gimana sih Pak ceritanya Bapak, apakah dulu itu memang cita-cita ingin jadi polisi, cita-citanya, atau memang cita-citanya bukan polisi gitu? Seperti apa Pak? Dulu saya SMA nih, SMA tahun 94, 95, 96, itu cita-cita jadi ABRI. Mau itu darat, laut, udara, polisi ya boleh. Pokoknya niatnya adalah biar bisa ngebantu orang tua, kalau kuliah kan bayar, kalau di Akabri kan nggak bayar, kayak gitu langsung bisa dapat kerja, dapat gaji, intinya mau bantu orang tua. Kemudian pas kelas 3 SMA saya nonton film, ngomong judul nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya nonton film Bad Boys-nya Will Smith. Wah enak ya jadi polisi gitu ya, nembak-nembakin orang nggak apa-apa. Dulu waktu itu mikirnya gitu ya. Ngejar-ngejarin penjahat, cerita tentang detektif, wah seru juga nih ya. Nah, mulai saya ngedalamin tuh tentang apa sih polisi. Oh, ternyata polisi itu ada penyidiknya, ada yang di lalu lintasnya. Jadi tadinya awal kan mindset saya, oh polisi itu yang di jalan raya gitu ya. Tapi ternyata ada penyidik dan segala macam. Akhirnya pada saat daftar Akabri, waktu itu kami masih jadi satu kan, ditanya mau kemana ya. Sesuai dengan jurusan saya waktu saya SMA, ilmu sosial di IPS. Yang pertama saya tulis polisi. Kepolisian. Ya. Jadi memang di luar cita-cita berarti ya Pak? Ya kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Berkembang pada saat kelas 2, kelas 3 berkembang. Ya. Nah kalau sukacitanya selama, apalagi di titik sekarang ya Pak, di puncak orang nomor 1 di kepolisian wilayah Kabupaten Bandung. Gimana tuh Pak sukacita menjalani tugas sebagai Polri? Ya. Sukacita, dukacita ada semua. Dan tergantung bagaimana kita bersyukur ya. Karena la in syakartum la azidanakum ya kan. Kalau kita bersyukur maka Allah akan lipat gandakan untuk kenikmatan kita. Jadi di waktu di momen yang sama kita bisa melihat itu dari kacamata positif atau kita bisa lihat itu dari kacamata negatif, tergantung. Nah, jadi kita ambil daripada yang kira-kira mana yang bisa bermanfaat, kira-kira mana yang positif, dan akhirnya jatuhnya kita bersyukur. Sukacitanya, tentunya kita bisa mewarnai organisasi kecil kita. Kalau di lingkup Kapolsek ya dia di lingkup Polseknya, kalau sekarang saya di Kapolres ya bisa mewarnai Polres gitu ya.
dan tentunya kebahagiaan tersendiri kalau kita bisa bermanfaat. Menolong orang ya? Iya, bisa nolong orang, bisa berbuat kebaikan, itu bisa memuaskan orang, itu ya kebanggaan tersendiri gitu Iya, ya. betul. Dan alhamdulillah banyak sukacitanya sih menurut saya, gitu ya. Sukacitanya. Ya, kita bisa nolong masyarakat, kita bisa nolong anggota kita bisa, ya seandainya saya bisa turut menjaga nama baik instansi Polri minimal di lingkup Polresta Bandung, itu juga udah suatu Kebanggaan ya, Pak? Iya, kebanggaan buat saya. Nah, Pak, Pak Kapolres ini kan dikenal sebagai Kapolres inovatif. Saya udah nyatet sih beberapa programnya ya, dari mulai sarapan bersama Kapolres nih ya. Iya. Yang kedua ada e-Siskamling. Iya. Yang ketiga ada soal tadi aplikasi Sikasep ya. Iya. Jadi orang yang mau bikin surat kehilangan nggak usah datang ke kantor, tapi cukup online gitu. Gimana tuh Pak ide awal bisa kepikiran program seperti itu gitu? Iya. Pertama program sarapan pagi bareng Kapolres itu pada saat saya di Kapolres Jember tahun 2016-2017 saya bikin program itu, di mana dalam 1 minggu saya tetapkan waktu hari Rabu. Iya. Hari Rabu ketika masyarakat hendak bekerja, kita sarapan pagi dulu jam 6:30 tuh, setengah jam aja. Sarapan paginya sebetulnya hanya sebuah momen buat ice breaking aja, buat memecah, biar nggak ada jarak di antara kita. Makannya sekedar nasi kucing gitu ya, nasi bungkus murah-murah gitu ya, yang ada di situ kearifan lokal. Kemudian ya sambil masyarakat merokok, sambil ngopi-ngopi, mereka cerita apa sih yang mereka harap dari polisi. Bahkan nggak sedikit ketika apa yang mereka sampaikan, acaranya belum berakhir, permintaan mereka udah kita penuhi. Contoh, misalnya mereka menyampaikan, Pak, ini dulu nih nggak macet, Pak. Sekarang macet nih. Maka perlu, Pak, ada rambu misalnya. Kemudian, Pak, perlu ada petugas, Pak, di sini. Oke, sambil diskusi, saya kontak Kasat Lantas. Kasat Lantas telepon anggotanya. Anggota kita udah ada yang berdiri di pertigaan itu. Jadi, sebelum acaranya bubar, saya bilang, sebelum acara bubar, permintaan Bapak udah ada. Dan mulai hari ini sampai seterusnya, kita akan tempatkan personil untuk gatur di sini. Nah, gitu kurang lebihnya. Dan alhamdulillah di Jember kami laksanakan, kemudian kami jadi Kapolres Gresik pun kami laksanakan. Di Bandung ini pas kebetulan ada program Quick Win-nya Bapak Kapolri. Quick Win-nya Bapak Kapolri itu ada yang namanya Jumat Curhat. Oh, Jumat Curhat. Itu berlaku nasional. Ini idenya gagasan luar biasa sekali Bapak Kapolri, dan itu sangat bagus sehingga itu dirasakan sama masyarakat. Dan bahkan beberapa kali kegiatan yang juga kami videokan, kami viralkan adalah ketika masyarakat menyampaikan ada judi sabung ayam, ada tempat jual minuman keras yang selalu berpindah-pindah. Sambil acaranya berlangsung, anggota kami tanya posisi, kita langsung lidik di lapangan, kita tangkap. Selesai kegiatan, kiai-kiai atau masyarakat yang tadi memberikan informasi kepada kami ajak untuk konferensi sama-sama, bareng-bareng begitu ya. Sehingga ini kami viralkan supaya masyarakat tidak sungkan untuk memberikan informasi kepada polisi. Dan pasti akan ditindaklanjuti gitu. Dan program e-Siskamling yang tadi, itu adalah di mana yang kami lakukan selama ini adalah sifatnya represif, panic button, kemudian bagaimana kita menangkap pelaku dengan cepat. Nah, sisi Siskamling adalah sisi preventifnya, sisi pencegahannya, di mana pada saat itu ketika waktu kami juga di Jember tuh, tempatnya luas, tempatnya juga perbukitan, ada yang hutan, sehingga saya mengajak peran serta masyarakat. Saya minta izin Bupati, saya kumpulkan para Kades. Kades, Babin Kamtipmas, Babinsa, kita kumpulkan jadi satu. Per desa, saya sampaikan, silahkan teman-teman plotting sendiri rute yang paling rawan. Jadi rute yang paling rawan di desanya, mereka bikin tuh rutenya. Kemudian, Siskamling, elektronik Siskamling, itu bagaimana kita memanfaatkan IT. Jadi handphone ini, saya pasang QR code di tembok rumah yang dirutekan itu, mereka yang scan. Dan handphone ini adalah handphone para masyarakat yang ronda. Yang ronda itu. Jadi bagaimana kita meningkatkan minat atau niat daripada masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing dengan cara ronda. Cuman bedanya di sini adalah rondanya kita atur di rute yang paling rawan di tiap-tiap jam, dan ini awalnya kami lombakan dulu, lama-lama terbiasa.
ketika ronda mulai dari jam 12 sampai dengan jam 5 pagi, kemudian ada yang ketiduran misalkan. Dia nggak scan, terlacak. Ya. Kalau dia scan, kelacak hijau. Ya. Kalau dia nggak scan, merah. Nah, seandainya ada kemalingan, ada pencurian di saat orang itu tidak patroli, tidak ronda, maka sanksi sosial itu akan ada pada sip tugas ronda. Kamu sih nggak ronda saat tadi malam. Kalau kamu ronda nggak kejadian di malam. Gitu. Ya. Dan itu alhamdulillah cukup efektif dalam menekan kejahatan waktu itu. Nah, program yang berikutnya ini program Sikasep. Sikasep yang kemarin dapat penghargaan tuh, Pak. Iya, alhamdulillah. Sebetulnya sih kalau disingkat Sukasep. Surat keterangan kehilangan SPKT. Disingkat Sukasep. Cuman saya ambil sekalian kearifan lokalnya jadi Sikasep. Sikasep, gitu ya. Si cakep kalau kata si cakep ya, si ganteng. Sikasep di mana masyarakat buat laporan kehilangan nggak perlu datang ke Polres. Yang tujuan buat surat laporan kehilangan itu adalah untuk menerbitkan kembali. Misalnya dia kehilangan ATM, kehilangan KTP. Nah, itu kan otomatis dia harus buat surat keterangan laporan kehilangan dulu, baru dia ada ke perbankan kan. Dia kehilangan ijazah, dia harus ke sekolahnya atau ke Dikbud. Nah, dengan aplikasi ini masyarakat nggak perlu datang ke Polres. Dan ini yang kemarin mengundang Bapak Kapolri memberikan penghargaan ya, Pak? Alhamdulillah. Nah, Pak, ini yang tadi nyambung soal kadang-kadang nih di tengah masyarakat itu memang masyarakat itu takut melapor ke polisi. Kita sambil minum boleh? Boleh silakan Pak. Okay. Jadi kadang-kadang saya mau melaporkan kasus ini, tapi takut gitu. Nah, tadi kan ada ESIS Kamling. Nah, sebetulnya apa Pak kira-kira masalah masyarakat itu kok bisa takut gitu lapor ke polisi? Padahal kalau ada laporan itu langsung ditindaklanjuti gitu. Sebetulnya bukan takut, tapi mungkin yang bersangkutan harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya untuk datang ke kantor polisi. Butuh waktu, butuh biaya mungkin. Jadi orang enggan untuk datang ke polisi mungkin ya. Tapi untuk takut, saya pikir nggak perlu ada alasan untuk takut. Di mana kepolisian pasti justru bisa diskusi ketika itu masyarakat melaporkan suatu perbuatan pidana, penyidik bisa memberikan solusi atau diskusi apakah ini pelanggaran pidana atau perdata. Yang kedua berkaitan dengan ketakutan, misalnya harus bayar nih ini itu. Tulisan bahwa pelaporan itu gratis itu semua kantor kepolisian sudah. Iya, bahkan kami cantumkan nomor handphone kami pribadi. Pelaporan gratis. Seandainya ada masyarakat ada anggota yang meminta, laporkan. Nomor telepon saya, nomor telepon kasih Propam juga ada. Sehingga saya pikir nggak perlu ada kekhawatiran. Cuman memang saat ini masyarakat mungkin lebih mudah ngupload di medsos daripada lapor di polisi. Ke polisi, ke kantor ya. Yang pertama, dia harus berhadapan-hadapan dengan polisi. Yang kedua, mungkin dia harus nunggu. Mungkin ada berapa antrian ya, kita harus ngantri. Yang ketiga, ya mungkin harus jarak yang harus dia tempuh. 4, ada biaya yang harus dia keluarkan. Dengan di media sosial, cukup di rumah, nggak ada perlu ngantri, tinggal posting aja. Ketik aja, Pak. Iya. Walaupun apa yang diposting itu belum tentu semuanya pelanggaran pidana. Betul. Iya. Nah, Pak, nyambung tadi yang soal sekarang tuh justru masyarakat tuh beraninya itu bikin di kolom komentar gitu. Ada yang istilahnya masyarakat bilang kasus ini viral dulu baru diungkap, baru diproses. Nah, gimana tuh Pak minta tanggapan dari teman-teman netizen? Harus viral dulu baru ditangkap. Nah, padahal enggak ya, Pak, seperti itu ya. Jadi polisi menindaklanjuti laporan masyarakat. Ya. Viral atau nggak viral, polisi pasti tindak-lanjuti. Yang tidak viral melaporkan ke polisi, pelakunya kami tangkap, otomatis pada saat kami tangkap, pasti dia nggak viral. Karena dia nggak viral, orang nggak tahu kalau kita nangkap. Nggak terekspos lah ya Pak. Nggak terekspos. Tapi kalau yang viral, ketika kami tangkap pelakunya, ya pasti otomatis viral. Betul. Jadi teman-teman influencer, netizen juga mungkin yang monitor bahwa, pelakunya ini udah ketangkap loh, otomatis viral dengan sendirinya. Iya, betul. Walaupun terlepas dari viral maupun tidak, harus kita sadari bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa mengungkap seluruh laporan kejahatan. 100% setiap bulannya sepanjang tahun nggak ada. Pasti ada nggak terungkapnya. Pasti ada yang tidak terungkap. Ada kalanya ketika selera kita bisa 100%, tapi minggu depan belum tentu bisa 100% lagi. Artinya kami terus berupaya mencari, namun laporan terus berdatangan. Sehingga
ada yang terungkap, ada yang tidak, namun kami terus berusaha untuk mengungkap perkara-perkara yang ada. Tapi kalau di era digital ini justru membantu nggak sih Pak buat kepolisian itu dapat informasi lebih cepat dan langsung ini? Sebetulnya seperti itu nggak sih Pak? Iya, kalau itu membantu. Sangat Bagian membantu ya, membantu, Pak? ya. Pada saat kami membutuhkan alat bukti dengan adanya media sosial, kami bisa tahu bagaimana proses kejadiannya. Apalagi misalnya ada perkelahian, siapa mukul siapa. Pas yang viral adalah justru kejadiannya itu. Nah, itu bisa menjadikan bukti petunjuk buat kami. Bukti petunjuk ya, jadi membantu penyidik ya Pak ya? Iya, dan ada kalanya beberapa kasus kemarin tuh yang di kabupaten ya, berkaitan dengan adanya bapak dengan anak yang ngebegal siang-siang korban. Oh iya. Itu kan korbannya nggak lapor. Kemudian ada pedagang nasi goreng yang dia dipalak sama pemuda pakai senjata tajam. Itu korbannya nggak melapor. Tapi karena viral kami datang. Iya. Nah, terus ya netizen ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Dunia udah terbalik nih. Biasanya polisi masyarakat lapor polisi, sekarang terbalik, polisi yang lapor masyarakat gitu ya. Tapi maksud kami adalah tujuan kami tidak ingin ada para pelanggar hukum merajalela di Kabupaten Bandung. Terlepas masyarakat lapor atau tidak, ketika itu kami melihat tuh suatu perbuatan pelanggaran hukum, apalagi yang sifatnya premanisme, kemudian begal, asusila ya Pak ya? Ya yang sifatnya penindasan begitu ya. Kami mau tegaskan bahwa masyarakat punya polisi nih, gitu ya. Masyarakat lapor nggak lapor, kita tindak lanjuti. Bahkan kami harus jemput bola pun nggak apa-apa, yang tujuannya memberikan pembelajaran kepada si pelanggar hukum, agar tidak boleh kami melakukan seperti itu lagi. Dan para pemalak-pemalak yang lain, preman-preman yang nggak boleh loh kamu begitu, ini loh ancaman hukumannya. Gitu kira-kira. Jadi memang era digital ini sangat membantu sebetulnya Pak ya, untuk tadi bukti petunjuk di lapangan. Nah, kalau di Kabupaten Bandung sendiri kan Pak ini cukup luas ya, dari mulai wilayah selatan sampai timur tuh, Nagreg, Cileunyi dan sekitarnya. Yang paling banyak tuh kriminalitas apa Pak di sana Pak? Yang berhasil diungkap gitu? Beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Variatif. Jadi ya pencurian juga ada. Geng motor Pak mungkin? Geng motor, alhamdulillah. Ini udah nggak ada, udah turun ya. Udah turun. Okay. Ini saya harap ya jangan naik lagi gitu ya, bisa ngomong begini ya. Jadi kami ada program preventif, dan represif berkaitan dengan geng motor. Preemptifnya kami memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami datang ke sekolah-sekolah nih. Sebagai inspektur upacara, sebulan sekali di akhir bulan, yang sifatnya adalah memberikan opsi kepada para pelajar. Mau jadi mahasiswa yang berprestasi, punya masa depan cerah, punya keluarga, dan membanggakan. Atau yang jadi ini. Kongko, ikut geng motor, berkelahi. Akhirnya kalau nggak kecelakaan dia, ketangkap polisi dia, ketusuk dia, dan lain sebagainya. Nah, mana yang memiliki masa depan yang cerah nih? Silahkan pilih. Edukasi itu ya Pak? Iya, itu preemptif. Preventifnya, ya kami sampaikan bahwa kami patroli tiap malam, kami sambangi tempat-tempat yang sering dijadikan tongkrongan anak-anak muda. Represifnya, begitu ada yang melanggar hukum, kami press conference kan, kami press release kan, kami publikasikan di media. Ini adalah contoh nggak baik, nah gitu. Termasuk mungkin itu ya Pak, kalau kayak aksi begal yang memang ini ketika si pelaku itu melawan, tembak di tempat, suka gitu Pak, betul nggak? Iya. Arahannya ada gitu nggak Pak? Iya. Jadi memang peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan Polri, bahwa polisi ini untuk menggunakan kekuatannya ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah kehadiran polisi. Harapannya adalah ketika ada orang membuat pelanggaran hukum, dengan adanya kehadiran polisi, mereka jadi nggak jadi berbuat pelanggaran hukum. Yang kedua adalah perintah lisan. Ketika masyarakat mau ke tempat yang dilarang, maaf, Bapak nggak boleh di sini, maka dia mengindahkan. Yang ketiga, ketika sudah disampaikan perintah lisan pun mereka masih mau mencoba melawan perintah, maka boleh dengan tangan kosong lunak, dengan cara dirangkul, dipeluk, ayo Bapak jangan di sini gitu. Ketika itu pun masih melawan, maka boleh dengan tangan kosong keras. Baik itu dengan tangan terkepal maupun terbuka, tapi tangan kosong keras tidak diperbolehkan. Yang kelima, seandainya itu mulai membahayakan petugas atau masyarakat, dia boleh eskalasi kelima, yaitu menggunakan senjata tumpul, baik itu tongkat T, borgol, dan sebagainya. Dan seketika itu ancamannya itu membahayakan nyawa petugas ataupun masyarakat,
polisi boleh menggunakan senjata api. Oke. Ya, justru ketika masyarakat terancam nyawanya, polisinya nggak nembak, justru polisinya harus minta pertanggungjawaban. Iya, justru masyarakat menjadi Iya, korban ya Pak. betul. Polisi diberi kewenangan kok untuk menggunakan senjata api. Kok kamu nggak gunakan untuk menyelamatkan masyarakat? Nah itu kira-kira. Oke. Nah Pak, maka jadi saya bilang sama petugas saya, ketika ada pelanggaran begal, pelanggaran hukum, begal, rampok, dan itu membahayakan nyawa petugas, tembak di tempat. Tembak di tempat. Tembak di tempat. Oke. Ada kok aturannya untuk berbuat itu. Iya. Memang diharuskan ya Pak ya kalau. Dan kami udah buktikan berkali-kali tuh. Berapa kali begal kami tembak, rampok kami tembak. Iya. Termasuk yang di Rencamanyar itu, kami tembak di tempat. Begal. Karena ada perlawanan gitu ya Pak. Iya, betul. Oke. Kalau perannya Babin Kamtibmas gimana tuh Pak selama ini secara pendekatan ke masyarakat, laporan, kejadian dan lain-lain? Peran Babin Kamtibmas. Memang Babin Kamtibmas ini adalah etalasenya kepolisian. Oke. Dia adalah polisi yang memang ditugaskan untuk sambang ke masyarakat-masyarakat yang ada di tingkat level pedesaan. Tujuannya adalah apabila ada permasalahan, maka bisa diselesaikan di tingkat desa gitu atau RJ, Restoratif Justice, maka silakan. Tidak harus semuanya dimajukan ke meja persidangan. Oh gitu, iya. Nah, yang kedua, setidaknya apabila ada permasalahan, maka ini bisa diselesaikan dengan segera tanpa harus membuat masalah itu jadi besar. Ibarat api kecil lebih mudah dipadamkan daripada api yang sudah menjadi besar. Iya. Ya. Yang ketiga, setidaknya konsultasi hukum atau konseling atau saran masukan kepolisian itu bisa diketahui, dan Babin Kamtibmas kita ini harapannya dia mengenal masyarakat yang ada di level pedesaan. Iya. Gitu. Jadi mungkin masyarakat tuh lebih dekatnya justru sama untuk melapor itu diwakili sama Babin Kamtibmas ya Pak ya sebelum datang ke Polres atau ke Polsek gitu. Betul. Nah Pak, ini bergeser nih, selain memang soal menciptakan ya kondisi yang keamanan ketertiban di wilayah, sekarang kita mau menghadapi pilkada serentak gitu ya. Nah bagaimana nih Pak persiapan dari Polresta Bandung sendiri untuk memberikan kondusivitas dan keamanan di sana? Diawali dengan pemilu ya, baru pilkada ya. Nah, pemilu ini tentunya kami melakukan kegiatan sama, preemptif, preventif, dan represif. Preemptifnya tentu kami memberikan pemahaman bahwa perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin satu desa, jangankan satu kabupaten, satu desa aja nggak mungkin 100% mendukung pilihan yang sama gitu. Pasti berbeda-beda. It's okay, nggak apa-apa. Jadi jangan paksakan, ya nggak boleh paksaan. Saya pilih belok kanan, kamu juga harus belok kanan loh ya, kalau nggak awas loh, itu nggak boleh. Itu jadi gesekan ya Pak nanti. Saya mau belok kanan, dia mau belok kiri, silahkan gitu ya, dengan pilihannya masing-masing. Dan money politik juga nggak boleh. Aturan-aturan dalam pelanggaran pemilu itu juga nggak boleh. Preventifnya, ya kami juga melakukan patroli cyber juga terutama, mewaspadai adanya hoax, mewaspadai adanya ujaran kebencian, dan yang bisa membuat terpolarisasi, yang membuat menjadi gesekan satu dengan yang lain. Betul. Represifnya, ya tentunya kami bersama-sama dengan Sentra Gakumdu, dengan Kejaksaan, dengan Bawaslu, supaya melihat laporan yang disampaikan masyarakat kepada kami ini, apakah ini pelanggaran administrasi, atau pelanggaran perdata, atau pelanggaran pidana. Nah Pak, biasanya di ajang pemilu atau pilkada itu tadi yang soal kabar hoax ya, yang bisa menyebar kemana-mana, sehingga terjadinya gesekan tadi. Kalau dari Polri sendiri, dari Cyber Polri sendiri, sejauh ini pemantauannya gimana Pak, persiapan ke arah sana gitu? Ya, jadi memang polisi itu ada namanya cyber patrol juga ada. Kami patroli berkaitan dengan pemilu, dan kami juga menggandeng beberapa relawan-relawan yang memang fungsinya di bagian itu. Jadi termasuk mahasiswa juga ikut membantu kami. Ketika ada informasi yang sekiranya ini mengandung unsur hoax, ataupun ujaran kebencian, fitnah misalkan ya Pak. Iya, itu bisa infokan ke kami yang dalami. Gitu. Jadi memang perlu ini ya Pak ya, kolaborasi juga ya mungkin dengan elemen masyarakat, komunitas, selain KPU dan Bawaslu. Perlu. Ini memang sejauh ini sudah berjalan ya Pak ya, kolaborasi. Alhamdulillah sudah berjalan. Dan tinggal kita memanage supaya kerjasama itu menjadi semakin baik dan semakin produktif ke depannya. Oke.
Terakhir mungkin Pak nih, Pak Kapolres ini kan dikenal sering muncul di media massa gitu ya. Selalu viral juga punya akun media sosialnya gitu ya. Di era gempuran digital ini Pak, ini kan macam-macam di media sosial tuh ada yang benar, ada yang hoax, ada Iya, yang macam-macam lah. Tapi yang menetralkan itu kan media mainstream gitu betul. ya, media harian, media cetak, online maupun di TV. Nah, seberapa penting peran pers menurut Bapak kolaborasi dengan Polri gitu, dengan kepolisian? Oke. Eh, ada teorinya Johari Window. Hmm, Ada 4 kolom. Dan yang paling bagus adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita dan orang lain mengenali diri kita. hmm, Nah, di situ bagaimana masyarakat bisa tahu tentang kepolisian atau informasi yang bisa polisi dapat dari tentang masyarakat itu ya kita perlu media mainstream. oke. Karena bagaimanapun media mainstream ini kan ada kode etik, Hmm, ada tanggung jawab, ya. ada pengawas yang tidak bisa sembarangan memberitakan berita keluar dari tanpa melalui filter. Filter ya. Sedangkan kalau media sosial, siapapun bisa menjadi pamret, siapapun bisa menjadi wartawan begitu Bebas ya. siapa yang mengabarkan. Tanpa difilter, tanpa pengawas yang mungkin dengar baru katanya ini, dia langsung ketik gitu ya. Iya. Yang bahaya ketika yang bersangkutan justru followernya banyak. Yang khawatir adalah ketika suatu kebohongan itu dilakukan berulang-ulang, maka itu menjadi suatu kebenaran. Itu kan Betul. yang bahaya. Nah, sehingga ketika media mainstream ini mendapatkan informasi, yang bersangkutan pasti akan cek, klarifikasi terlebih dahulu, sumber yang terpercaya, informasi yang A1, kemudian setelah dibuat narasinya pun pasti akan dicek, sehingga itu bisa lebih menjadi penetralisir dan menjadi filter, benar apa enggak. Bahkan saya terkadang ketika di media sosial saya dapat informasi, saya cenderung juga searching-nya ya ke media mainstream yang memang sudah terkenal lama dan dipercaya gitu ya. Ketika itu nggak ada, berarti saya masih ragukan kebenarannya. Memang banyak ya Pak ya, laporan-laporan yang memang sampai ke handphone Bapak sendiri gitu ya, kabar-kabar yang hoax kayak gitu misalkan. Selama ini. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah banyak. Jadi setiap saya bertemu dengan masyarakat, Jumat curhat, sarapan bareng, itu saya nggak segan tuh ngasih nomor handphone pribadi saya. Dan IG saya pribadi juga saya sampaikan. Dan justru disitulah masyarakat dengan mudah menginformasikan kepada saya. Tempat jual miras mungkin, tempat jual obat-obatan, warung tisu istilahnya. Jadi warung jualan tisu, tapi tisunya nggak dijual. Gitu, nah. Modus aja ya Pak? Modus aja. Ya kita tindak lanjuti. Bahkan terkadang itu dia dapat informasi katanya orang itu berapa tahun yang lalu. Begitu anggota kami ke sana ya udah jadi rumah, udah tutup. Tapi ya it's okay, itu wujud pelayanan kami. Dan ketika anggota kami kecele pun datang ke lokasi, mereka foto, mereka selfie-nya saya kasih kepada orang yang memberikan laporan. Maaf Pak, udah kami tindak lanjut, tapi informasi yang Bapak berikan salah. Tapi anggota kami sekarang ada di posisi sana, ini fotonya. Oke. Pak, kalau Bapak juga kan sering turun langsung ke lapangan nih Pak, ketika ada sebuah kasus, memang dari dulu belusukan seperti itu atau memang apa sih Pak? Bedanya kan Bapak tuh dikenalnya seperti itu gitu. Oh, gitu ya? Alhamdulillah kalau gitu. Kalau saya mengingat punya quotes-nya Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pemimpin itu kan harus mampu ing tut. Ingar sosung tulodo, ing madio mangun karso, dan tut puri handayani. Salah satu di antara tiganya yaitu ingar sosung tulodo. Bagaimana kita bisa memberikan tauladan bagi anggota kita, bagi anak buah kita. Anggota kita minta ke lapangan, kitanya nggak ke lapangan, berarti kita nggak memberikan tauladan. Kitanya juga berikan tauladan. Dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, kita teladani kepada anggota. Jadi, alhamdulillah, insya Allah, nggak sedikit ketika saya bilang sama anggota saya, kalau kamu mau ngelain masyarakat, kamu lihat saya. Saya jelaskan. Ketika unjuk rasa pun demikian. Unjuk rasa saya di depan, kamu lihat saya. Kalau saya nggak marah, kamu ya jangan marah. Jadi dikasih contoh ya Pak ya? Itu kira-kira. Memang padahal bukan ini ya Pak ya, bukan nggak percaya sama anggota di lapangan, bukannya turun ke lapangan itu ya. Betul. Tapi pengen memastikan memberikan tauladan dan anggota senang kita di tengah lapangan. Termasuk
menerima aspirasi dari masyarakat langsung. Iya. Anggota punya mental yang lebih percaya diri kalau kitanya di lapangan. Oh iya, seperti itu. Berapa kali minimal kalau mereka ada situasi yang urgent, mereka nggak mengambil tindakan sendiri, yang berarti mereka harus bertanggung jawabkan sendiri. Perintahnya dari saya yang memberikan perintah, berarti saya yang tanggung jawab. Ya otomatis mungkin kalau udah selesai kegiatan, kalau mereka dibawa sama kanit, ya mungkin makannya cilok, mungkin makan sama kasap, meningkat ke bakso, makan ke saya, ini baru Padang. Itu kurang lebihnya gitu lah. Nah Pak, ada nggak selama menjadi Kapolresta di Kabupaten Bandung, kesan yang memang mengungkap kasus, Bapak turun langsung ke lapangan gitu, sampai ini luar biasa lah tantangannya gitu, berkesan banget sama Bapak sehingga bisa mengungkap sebuah kasus misalkan. Pernah nggak? Banyak ya Pak? Banyak sekali. Banyak. Oke. Terakhir lagi mungkin nih, satu lagi Pak, mungkin sebagai closing statement aja, agar terciptanya suasana kondusif dan aman di Kabupaten Bandung, mungkin ada himbauan ataupun pesan yang disampaikan ke masyarakat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Bandung menghimbau kepada seluruh warga masyarakat bahwa dalam menjaga keamanan, yang mana rasa aman itu pasti dinikmati oleh kita semua. Dan untuk mewujudkan rasa aman, mewujudkan keamanan, itu bisa dimulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu. Dari lingkup keluarga. Anaknya mau keluar kemana, orang tuanya perhatian. Bergaul dengan siapa, orang tuanya perhatian. Misalkan pun suami istri, suaminya mau kerja kemana, minimal istrinya tahu. Jangan sampai begitu suaminya keluar, ternyata malah jualan miras gitu. Anaknya keluar, ikut-ikutan geng motor, tapi di lingkup terkecilnya bisa memberikan pemahaman bahwa ayo sama-sama kita jaga keamanan yuk. Lingkup terkecil sudah, lingkup yang agak lebih besar, tetangga, antar tetangga. Ketika yang bersangkutan tetangga tahu kalau tetangganya kerjaannya nggak baik, saling mengingatkan. Yang bersangkutan nggak bisa mengingatkan, ada tokoh agama. Tokoh agama yang menyampaikan nilai-nilai baik dan buruknya. Yang mana kalau ini bisa bawa ke neraka, yang ini bisa bawa ke surga gitu ya. Tokoh agamanya sudah, tokoh masyarakatnya juga berharap bahwa misalnya di masyarakat sini tuh nggak bisa dengar knalpot brong. Masnya itu kalau anaknya itu kalau keluar masuk pakai motor knalpot brong tuh kami semua telinganya tolong kasih tahu anaknya. Dari lingkup terkecil. Akhirnya masuk ke lingkup desa. Ada Babin Kamtibmas di situ. Kalau perlu lingkup kecamatan ada Kapolsek di situ. Kalau perlu penanganan kepolisian udah mulai tingkat Kapolsek sehingga melebar ke kabupaten. Dan kalau lingkup terkecilnya masing-masing sudah bisa menjaga untuk bisa berperilaku baik, maka kecamatannya juga baik. Kecamatannya bisa baik, kabupatennya bisa baik. Kalau saya nggak bisa berbuat baik selama setahun, berbuat baiklah selama 1 hari. Satu hari udah berbuat baik, besoknya bertekad lagi. 1 hari ini saya berbuat baik. 1 hari udah lewat, besoknya bertekad lagi. 1 hari ini saya harus berbuat baik. Lama-lama 1 bulan, 1 tahun, dan bertahun-tahun. Jadi baik. Terima kasih Pak Kapolres atas bincang-bincangnya hari ini di podcast ID Talk edisi kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi inspirasi juga buat masyarakat. Insya Allah. Dan juga bisa menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Bandung. Itu aja mungkin podcast di ID Talk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.